kemampuan mencipta inovasi yang bagus, tapi legislatifnya lagi bermasalah. Kita bisa lihat yang terjadi di Jawa Barat misalnya. Gubernurnya sudah on the track, tapi DPRD-nya, DPRD provinsinya masih terkungkung dengan zona nyaman, dengan prosedur kerja yang lama. Kang Dedinya selalu kemudian intinya bagaimana kita di lapangan jangan terlalu banyak rapat, tapi DPRD-nya pola kerjanya selama ini suka dengan yang namanya rapat-rapat. Jadi memang vision strategiknya beda. Satu sudah menyentuh pada level bagaimana inovasi sistem, satunya kemudian berada pada zona nyaman dengan pola kerja lama. Jadi tantangannya komitmen kepala daerah, bagaimana political will pemimpin di daerah, dan yang kedua tadi terkait dengan zona nyaman, pola kerja. Bagaimana membangun sistem dan prosedur yang bisa mengkoneksikan, mensaling terhubungkan antara kelompok-kelompok yang bisa menjadi kolaborasi pemerintah di dalam pelayanan dan pembangunan di daerah. Kita bicara tentang bukan hanya triple helix. Kan kalau bicara aktor kolaborasi di daerah bukan hanya 3. Kita selama ini kan konsepnya yang kita pahami 3 legs, 3 kaki, atau yang kita sering itu sebut dengan good governance. 3 unsur: public sector, private sector, lalu kemudian unsur stakeholder. Pengembangannya dari triple helix adalah beta helix. Bahkan sekarang sudah hexahelix. Sudah pernah saya jelaskan mungkin ya, pentahelix ya. Nah, pentahelix itu 5 helix. Siapa 5 helix itu? Public sector, private sector, stakeholder, perguruan tinggi, lalu kelima media. Hexahelix berubah jadi 7. Siapa itu 2? Dia satu kelompok milenial dan kelompok perempuan. Hexahelix. Jadi memang pengetahuan itu harus di-updating. Kalau bicara triple helix masih Anda diketahui. Triple helix ke pentahelix ke hexahelix. Ya. 7 helix siapa itu tadi? Public sector, private sector, stakeholder, perguruan tinggi, media, kelompok perempuan, dan kelompok generasi yang disebut dengan Gen Z dan Gen Alpha. Iya. 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 Di bawahnya Gen Z. Gen Alpha. Tahu kan kelompok umurnya? Kalau Gen Z itu dia usianya dia 18 sampai di 30-an. Gen Z. Di bawahnya Gen Z itu yang umur 17 tahun ke bawah, itulah Gen. Begitu klasterisasi umurnya. Berapa? Kalau Gen Z? 2009. Ya? 9. Oke. Jadi pokoknya itu 7 helix. Ya. Kalau perempuan masuk karena ada yang dinamakan dengan affirmative action-nya.
affirmative action. Bahwa perempuan itu kelompok yang sifatnya kemudian ada kebijakan yang harusnya spesifik untuk melindungi kelompok perempuan. Di mana itu affirmative action yang kalau perempuan? Politik. Setiap partai politik yang mengajukan caleg harus minimal 30% dari kuota caleg. Itulah affirmative action untuk perempuan. Artinya apa? Bahwa dianggap di dalam ruang politik selama ini perempuan itu tertinggalkan, sehingga butuh kebijakan khusus untuk melindungi supaya derajat perempuan setara dengan laki-laki di ruang politik. Setiap partai politik yang mendaftarkan diri, pengurusnya di setiap tingkatan minimal kuota 30% bagi perempuan.